Halo guys, pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara kerja aplikasi perekam tombol saat mengetik di keyboard. Pertama saya akan tunjukkan demo aplikasinya. Di sini aplikasinya berbentuk konsol atau CMD, di mana ketika saya mengetik, maka dia akan merekam tombol apapun yang saya ketik. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat aplikasi seperti ini secara sederhana, sehingga kamu dapat mempelajari cara menghindarinya dari cara aplikasi ini bekerja. Saya akan melakukannya step by step dari ide cara dia merekam tombol, ide menyimpannya ke dalam file TXT, dan ide mengirimnya lewat email secara tersembunyi. Sebenarnya aplikasi ini sangat umum bertebaran di internet, kamu bisa download secara bebas dan codingnya juga bukan rahasia. Penggunaan secara legal, coding ini digunakan dalam game untuk memberikan gerakan atau action dari tombol, atau untuk tes debugging project program, atau mengawasi pekerjaan karyawan kantor, atau bisa juga digunakan untuk tombol musik digital, dan banyak lagi contoh lainnya, namun bukan penyadapan data. Penyalahgunaan aplikasi ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk membuat aplikasi ini, saya akan contohkan dengan bahasa C# di Visual Studio 2019. Kamu boleh gunakan aplikasi lain yang menggunakan bahasa C#. Oke, saya akan mulai. Buka Visual Studio, create new project, console application, kasih nama perekam tombol ketikan, next, create. Untuk ide pertama yaitu cara merekam tombol, saya akan menggunakan fungsi getAssign_keyState. Di sini ada panduan penulisan sintaknya, parameter yang digunakan dengan jenis data integer, dan syarat mengaktifkan fungsi dimulai dari memanggil library user 32.dll ke dalam coding. Karena DLL import belum dikenali, maka aktifkan pada tanda seru, tanda silang di sini, sehingga di sini di line 2 muncul using system runtime interrupt service. Kemudian di sini saya ada parameter integer 32 dengan variabel i. Ini dihapus dulu. Ada ide tahapan, rekam ketikan tombol dan tampilkan di konsol. Simpan hasil rekaman ketikan ke dalam file TXT, mengirim hasil rekaman ketikan melalui email eksternal, kemudian menyembunyikan aplikasi di background sehingga tidak terlihat sedang merekam. Oke, untuk melakukan ide pertama, kita mulai dengan membuat looping tak terhingga atau rekursi, while true. Karena ini adalah looping yang tidak akan berhenti, kita akan berikan jeda supaya aplikasi lain dapat terinterupsi. Jeda dan berikan kesempatan aplikasi lain untuk tetap berjalan. Cek semua tombol yang sedang aktif ditekan. Tampilkan ke konsol. Untuk membuat jeda, buat read.sleep 45. Karena sistem threading di sini belum dikenali, klik tanda silang di sini kemudian aktifkan sistem threading. Kemudian untuk melakukan cek semua tombol yang sedang aktif ditekan, buat looping di sini dengan for integer i sama dengan 32 dibatasi di angka 127. Variabel i antara 32 sampai dengan 127 akan mewakili tabel ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Dari angka 32 yaitu spasi dan 127 yaitu tombol del. Saya rapikan sebentar. Tambahkan variabel rekam tombol untuk menampung getAssign_keyState dari variabel i.
Kemudian coba kita tampilkan ke konsol dan kita lihat bersama apa yang terjadi. Sedikit tambahkan pemisah koma dan spasi pada setiap teks yang ditampilkan di konsol. Kita tes run, seperti ini hasilnya. Jadi ketika tidak ada tombol apapun yang ditekan, maka yang tampil adalah angka 0. Coba saya tekan huruf A atau tombol yang lain, maka ada perbedaan yang terlihat. Ada kode angka selain 0 yang muncul ketika saya menekan tombol. Itu artinya adalah patokan angka ketika tombol sedang ditekan. Kamu bisa coba pause video ini untuk melihatnya, karena yang tampil di sini begitu cepat. Jadi untuk membuat pembatasan di sini, saya menghilangkan kondisi ketika tombol tidak ditekan, yaitu jika rekam tombol tidak sama dengan 0, maka dia akan ditampilkan di layar konsol. Kemudian coba kita run lagi. Nantinya melakukan eksperimen seperti ini adalah untuk melihat perubahan yang terjadi pada coding kita, yang dapat meningkatkan kesuksesan program. Dapat dilihat ketika tidak ada tombol yang ditekan, layarnya tidak menampilkan apapun. Kemudian ketika kita menekan tombol keyboard, maka akan tampil angka dari integer yang memberikan arti ini adalah patokan angka yang dapat dijadikan kondisi untuk menampilkan tombol yang telah ditekan. Dapat dilihat di sini, ketika kita menekan tombol, angka pertama yang keluar adalah 32769. Kita ambil angka ini. Kembali lagi ke codingnya, sedikit modifikasi lagi di sini. Jika rekam tombol 32769 artinya ada tombol yang ditekan, tapi yang akan kita tampilkan adalah kode ketika tombol ditekan, yaitu integer i dari getAsciiii-nya. Kita coba run lagi. Dapat dilihat di sini ketika saya tekan A, yang tampil adalah 65, B 66, C 67. Ini adalah kode integer dari ASCII. Sekarang kita rubah ini menjadi karakter. Modifikasi di sini dengan converter chart. Kita coba run lagi dan ini yang akan terjadi. Ketika saya tekan A, akan muncul A. Hasil konversi 65 dengan chart menjadi huruf A dan seterusnya pada tombol-tombol keyboard yang lain. Oke, tujuan ide tahap pertama sepertinya sudah tercapai. Mari kita lihat jika aplikasi ini dijalankan dengan mengetik pada aplikasi yang lain. Apakah dia dapat merekam apa yang sedang saya ketik? Misalkan saya buka www.google.com UU ITE 2018 pelanggaran pencurian login. Oke, dapat dilihat ini berfungsi dengan baik. Jadi dimanapun pengguna komputer mengetik, maka aplikasi saya dapat merekam apapun yang diketik oleh pengguna komputer tersebut. Jadi ya, untuk tahap pertama perekam tombol ketikan berarti sukses. Baiklah, ini dulu untuk video pertama pembuatan perekam tombol ketikan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Pada video berikutnya saya akan melanjutkan dengan cara menyimpan hasil rekam tombol ketikan ke dalam file txt. Kemudian mengirim filenya secara sembunyi melalui email eksternal. Link video berikutnya saya tulis di deskripsi. Oh sebentar, pembuatan coding ini berarti masih dalam satu loop di sini untuk ke depan. Sekali lagi, penyalahgunaan aplikasi ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware. Jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.